yang bergelar, yang berkedudukan, yang populer di Indonesia tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki karena ketidakjujuran. Maka jangan pernah merasa aman dalam hidup ini, karena sekejap Allah bisa membuka semuanya. Kalau saudara lihat yang viral-viral, yang dibuka-dibuka, Allah itu yang membuka dengan izin. Dan saya merasa sebentar lagi nih, menjelang Pilpres ini bakal lebih banyak lagi yang kebuka-kebuka. Nah, oke, amin. Enaknya jadi umat Islam, kita tidak ruwet, karena kita punya uswah hasanah, contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah enak. Gimana ya saya nyetel wajah saya? Udah setel wajah Rasul we. Rasulullah tuh wajahnya cerah, kelihatan kan saya cerah-cerah gini, ya. Hidung mah hidung, wajah teh enggak. Udah kulit mah saya mah nggak perlu pakai pencerah, terima we gini dah jatahnya. Tapi saya percaya kalau tulus dari hati, kan senyum teh macam-macam. Ada senyum sinis, ada lagi senyum kerja, Pak. Nah, kayak assalamualaikum kan. Ada yang memang dia harus senyum, ngaplek-ngaplek ya senyum. Ada yang senyum supaya kelihatan cakep. Ada yang senyum karena namanya menahan kepedihan. Senyum yang asli itu adalah ingin membahagiakan orang. Tidak sulit bagi kita untuk gimana ya harusnya bersikap menghadapi penghinaan orang bertahun-tahun. Apakah harus dilawan? Apakah harus dibiarkan? Lihat saja Rasulullah SAW. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Enak bagi kita tuh, tidak rumit. Termasuk bagaimana nih kalau kita mau tahu tentang kepemimpinan Rasul. Ini kuncinya, 4. Ilmunya sudah dikenal semua pihak. 1, pemimpin itu kata kuncinya yang pertama adalah sidik, benar. Niatnya benar, ucapannya benar, perilakunya benar, hidupnya sangat konsisten dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Dia sangat bahagia dengan kebenaran tersebar, sedih kalau kebenaran meredup, itu sidik tuh. Jadi bicaranya tuh pasti benar, nggak pakai bohong. Janjinya juga benar, ditepati. Itu ciri pemimpin. Rasulullah SAW itu idola saya. Jadi saya tidak rumit. Saya cari saja. Kalau saya punya atasan, kalau boleh saya milih atasan, pilih yang perkataannya benar. Di dalam penelitian Thomas J. Stanley dari Amerika Serikat meneliti 733 orang yang dianggap paling sukses di Amerika, dan ternyata membuat 100 kriteria apa yang akan membuat orang sukses, diurutkan dari 100 itu. Ternyata ranking di sekolah, IPK, dan NEM itu hanya urutan ke-30 untuk membuat orang sukses. Jadi ada harapan, ya.
Tentu yang IPK-nya terlalu jeblok memang tidak ada harapan. Yang tidak ranking-ranking bukan berarti rusak tuh masa depannya. Lalu IQ itu gift ya, yang normal tuh antara 90 sampai 109 itu standar. Di atas itu di atas rata-rata 110 sampai 120 dia sudah di atas 120 ke sana udah jenius, itu nggak memilih. Dan itu poin penentu ke 21. Jadi yang IQ-nya 110 itu nggak apa-apa. Dia masih punya peluang sukses, kata itu dia penelitiannya. Lalu kampus ternama sekolah favorit itu nomor urutan 23. Lalu apa urutan pertamanya yang membuat orang bisa sukses? Di sana disebutkan urutan pertamanya adalah kejujuran. Being honest with all people. Kalau nggak salah gitu hadirin. Tek bahasa Inggris takut salah, nggak boleh banyak gaya. Jadi kalau sudah kehilangan kejujuran, itu sudah tidak bisa lagi sukses. Terbukti yang berpangkat, yang bergelar, yang berkedudukan, yang populer di Indonesia, tertangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, karena ketidakjujuran. Makanya jangan main-main ya dengan kejujuran. Santri juga kalau ketahuan tidak jujur di pesantren kepaksa dikeluarkan. Sedih memang, tapi sesudah dididik memang kejujuran harus dari awal. Kalau saya milih mendingan anak saya nggak naik kelas daripada tidak jujur. Apalah sih artinya naik kelas kalau dia tidak jujur, betul? Sekolah di pesantren juga tidak usah lulus 100%, apa bangganya lulus 100% kalau lulusnya tidak jujur? Nggak apa-apa, nggak usah pada lulus. Yang penting semuanya muridnya jujur. Kalau dia untuk lulus SMP saja sudah tidak jujur, mau jadi apa dia nanti? Pak, Bapak, apakah mau punya istri jujur? Jawab, Pak. Apakah mau punya anak jujur? Walaupun Bapak? Saya kan cuma nanya, tinggal jawab. Walaupun Bapak, kenapa ketawa? Karena mikir jawaban yang paling tepat. Ngomong jujur, asal nggak jujur ya. Walaupun Bapak sedang berusaha keras untuk jujur. Bagus kan? Bu, Ibu, Mak, apakah mau punya suami yang jujur? Mau mereka. Apakah siap kalau suami mengatakan keinginan yang sejujurnya? Kok nggak jawab sih? Siap tidak? Oh. Nah inilah salah satu kesulitan di Indonesia yang kronis tuh. Suami menuntut istrinya jujur padahal dia enggak. Istri mengharapkan suami jujur, giliran jujur kelengan. Hargai kejujuran suami teh, Bu. Ibu. Jujurnya jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur weh. Bu, sejujurnya saya sebetulnya sudah punya lagi, Bu. Itu di garasi, silahkan Ibu pakai. Loh, punya apa Ibu? Tuh, udah suudon aja. Punya kendaraan baru. Nah, hadirin, Rasulullah SAW perkataannya dijamin benar. Tidak ada tuh bohong, dilebih-lebih, dikurang-kurang, ditambah-tambah. Tidak ada. Mantep
sehingga perkataan itu bulat, orang itu tidak pernah ragu. Penting bagi kita nih, Bapak, Pak, jujur. Aduh, berat. Nggak usah segala diomongin memang, kalau ditanya aja. Iya, ini serius. Kalau dosa dan aib ditutupi oleh Allah, nggak boleh dibuka oleh kita. Allah nutupin itu supaya kita tobat. Allah tidak ngampuni kalau kita suka ngebeber-beberkan apa yang Allah tutupi. Tobat. Tapi kalau ditanya, berarti harus jujur. Kalau nggak ditanya, harus tobat. Jangan licik dalam hal apapun. Allah pasti lihat. Dengar ya, ini penting sekali. Tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, melainkan karena Allah belum membuka. Kalau Allah membuka kebohongan kita, pasti terbuka. Mau sembunyi dimanapun, Allah tahu. Mau motret, pakai baju, tidak pakai baju, Allah lihat. Ini tidak ada kaitan dengan viral yang sekarang, ya. Sudah akan ada Allah buka-buka nih, ya. Jangan mikirin orang lain, mikir aib sendiri. Bapak dihargai istri karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Nah, gitu nunduk. Langsung gini. Sama, kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Mau dengar ceramah A'agim? Bukan karena saya sudah soleh, karena Allah masih nutupin dosa orang ini. Aibnya, kekurangannya. Maka jangan pernah merasa aman dalam hidup ini. Karena sekejap Allah bisa membuka semuanya. Kalau saudara lihat yang viral-viral, yang dibuka-dibuka, Allah itu yang membuka dengan izinnya. Dan saya merasa sebentar lagi nih, menjelang Pilpres ini, bakal lebih banyak lagi yang kebuka-kebuka. Nah, oke, amin. Mikirin dosa sendiri, hadirin. Apa yang Allah kehendaki dibuka, pasti terbuka. Apa yang Allah tutup, akan tertutup. Makanya jangan bohong, karena bohong itu hanya memenjarakan diri kita. Tapi kalau saya jujur, nanti saya dimarah. Nggak apa-apa dimarah orang, daripada dilaknat Allah. Benar? Mending jebet sekaligus dimarah, udah gitu Allah bisa ngebalikin hati yang marah jadi memaafkan. Tapi kalau Allah yang marah, gimana selamatnya diri kita? Betul? Saya kalau jujur di kantor, saya dikeluarkan, keluarin aja dari kantor. Emang rezeki dari Allah hanya dari kantor itu? Enggak. Jujur. Jujur. Saya tegang hati saya, hadirin. Bisa saya juga ada yang kurang jujur nih, hadirin. Tapi berusaha keras untuk konsisten jujur. Karena itulah kepemimpinan tuh dari sana awalnya. Kalau pemimpin sudah tidak konsisten antara mulut dengan kenyataan, tidak kredibel. Susah, hadirin, kalau sudah kebongkar tuh. 2, amanah. Jadi dengar tolong baik-baik ya Bu, Pak. Kalau orang bangga dengan pangkat dan jabatan, itu rasa amanahnya kurang. Harusnya kalau mendengar pangkat jabatan tuh yang ada tuh takut, bukan bangga. Karena
setiap jabatan itu amanah. Amanah. Kalau orang bangga banyak anak, itu belum masuk ke wilayah kepemimpinan. Harusnya tahu ini anak itu amanah. Kalau ada orang banyak, wah ini murid-murid saya banyak, apa bangganya? Itu amanah. Makin banyak jamaah, saya harus tanggung jawab. Makin banyak santri, tanggung jawab. Makanya yang istrinya satu lebih ringan. Ini beneran hadirin. Yang lebih dari itu belum nyobain sih. Harus tanggung jawab. Jadi kalau orang senang ya dengan jabatan, merasa gagah punya jabatan ini itu, hati-hati tuh. Karena aslinya yang benar tuh dengan iman tuh, dengan jabatan tuh bukannya bangga, takut. Sedikit yang takut dengan jabatan itu, betul? Biasanya malah syukuran, padahal kerjanya belum. Saya tidak tahu nanti nih, kalau yang menang yang nomor berapa, seperti apa gitu syukurannya. Saya sih ngarep-ngarepnya, kalau nanti ada yang menang tuh, sujud syukur. Pada nangis, mendoakan, saya senang. Tapi kalau nggak jelas gitu, jingkrak-jingkrak, nggak keru-keruan, apa ini kerjanya belum, kok kayak gini ya? Misal, saya juga ngebayangkan nanti pas kalau menang ini, kalau yang nomor ini menang, siapa yang di sekelilingnya? Yang nomor ini menang, siapa yang di sekelilingnya? Saya juga rada mikir. Tapi nggak kebanyakan mikir lah, udah belum pada menangnya juga ya. Cuman harusnya kalau nanti diumumkan tuh, bukannya bangga karena langsung dikasih beban oleh Allah. 260 juta. Jabatan 5 tahun tapi nyungsepnya di akhirat bisa kayak apa? Kalau tidak amanah. Aduh. Saya emang gak mau, udah gak ada yang nyalonin ya. Jangan gitu ketawanya, biasa aja lah ya. Tidak terbayang tuh, benar-benar nggak, nggak bisa ngebayangkan gimana di akhirat gitu ya, mempertanggungjawabkan 260 jutaan, iya kan? Pasti itu nggak bisa enggak dihitung setiap tanda tangannya, keputusannya, ngasih contoh apa, keputusan apa. Habis tuh bisa, walaupun sholat, saum, tapi kalau keputusannya tidak adil, hancur tuh di akhirat. Ya saya diwanti-wanti guru tuh, waktu pesantren, hati-hati, tiap nambah santri, harus tanggung jawab di akhirat. Beneran itu. Hanya santri berapa ribu aja juga, apalagi 260 juta, udah nggak usah pengen jadi presiden. Pertama siapa yang nyalonin, ya nggak? Yang kedua siapa yang milih? Istri sendiri gimana, ya, mau milih ya. Saya mah tahu modalnya. Jadi jangan bangga dengan status pangkat jabatan, karena bukan itu yang membuat orang mulia tuh, tapi kemampuan mengemban amanah. Rasulullah tuh amanah sekali. Sampai mau meninggal saja, ummati, ummati, umatku, umatku. Saking mikirin umatnya.
berjuang siang malam tuh, nggak kena lelah, bersimbah air mata, keringat, darah, agar umat ini selamat. Rumahnya sederhana, perutnya lebih banyak lapar daripada kenyang. Rumahnya jarang itu mengepul asap dari masakan. Oh, kalau lihat waroknya Nabi Muhammad, tempat tidurnya saja sampai berbekas. Itu pemimpin. Mungkin kita tidak menjangkau itu terlalu jauh, tapi setidaknya sing sadar bahwa jabatan itu bukan gaya, bukan hebat, jabatan itu amanah. Kalau nggak sanggup mah jangan, karena nggak akan kuat mengemban amanahnya. 3, fatonah. Fatonah itu smart, profesional, bijak. Jadi Rasulullah tuh pemimpin yang beneran pemimpin tuh. Ajeg, kan kekuatan pemimpin itu adalah membangun visi, cita-cita. 23 tahun dibangun cita-cita keselamatan dunia wal akhirat, berubah Jazirah Arab, berubah dunia ini. Benar? Inilah kepemimpinan. Membuat orang punya cita-cita. Coba. Terlalu semangat tadi. Boleh minum dulu? Bismillah. Kalau otak banyak mikir, otak ini perlu banyak oksigen. Di antaranya dari air. Alhamdulillah. Sunahnya 3 tegukan. Sampai di mana tadi? Apa? Maaf ya, suka nanya karena ciri-ciri orang yang sudah tua itu ada 3. 1, pelupa. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa tuh. Mengerti? Ayo. Ya, ciri-ciri udah tua tuh ada 3. Udah. Smart. Nah, Rasulullah SAW bisa membangun visi secara syariat ya. Jadi orang sadar dari menyembah berhala ke menyembah Allah. Dari hanya memuja kesenangan dunia menjadi merindukan kesenangan surga. Diubah itu. Dari yang tadinya borju, semuanya serba nafsu, diubah menjadi semua serba mengutamakan kemuliaan akhlak, kebersihan hati. Dari yang senang mengumpulkan uang, diubah cita-citanya menjadi senang dermawan. Ini tidak mudah, itu kekuatan pemimpin itu begitu, membangun visi. 1, dia membangun cita-cita bersama, dan yang kedua kemampuan menggerakkan orang menuju cita-cita bersama. Ini nggak bisa oleh sembarang-sembarang orang. Indonesia tuh negara besar. Kita nggak lagi cerita Indonesia ya. Si ibu menjiwai ketahuan biasa aja bu ya. Saya lagi serius ini. Rasulullah membangun visi di umat dan menggerakkan umat, termasuk kita bisa datang ke tempat ini. Itu kan tergerak dari kekuatan leadership Rasulullah SAW. Kita kan bergerak sekarang cari ilmu, karena Rasul mengatakan tolabul ilmi faridah, mencari ilmu wajib. Tergerak kita ke masjid rumah Allah, 1 langkah menggugurkan dosa, 1 langkah ngangkat derajat, pengen ke sini. Masya Allah, ini buah kepemimpinan. Nah, kalau makin kuat leadership seseorang, energinya tuh membuat orang tergerak punya cita-cita. Dan nyata cita-cita itu. Sesuatu yang ingin diraih. Harusnya Indonesia punya strong leadership.
punya pemimpin yang kuat, yang mantap, ajeg. Salah satu kekuatan kepemimpinan yang smart itu adalah berani. Karena bedanya pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin itu berani mengambil keputusan. Kalau yang dipimpin, menjalankan keputusan. Jadi kalau pemimpinnya lemah, orang lain yang mengambil keputusan, dan dia yang menjalankan keputusan orang lain, bukan pemimpin. Rasulullah SAW adalah pemimpin sejati. Masya Allah. Dan yang keempat, tabligh, menyampaikan. Seorang pemimpin harus punya kemampuan menyampaikan. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan cita-cita yang akan diraih. Tapi kekuatan kata-kata ini tidak pernah bisa kuat dengan baik, kecuali klik mulut, hati, sikap sama, baru energinya kuat. Kalau mulutnya saja yang ngomong baik, hatinya enggak bisa. Gampang aja. Apalagi kalau ngomongnya bagus, tapi faktanya tidak. Repot sekali. Itulah yang saya dapat pahami kepemimpinan Rasulullah SAW, sehingga dalam tempo 23 tahun saja berubah tuh. Jazirah Arab dan sampai ke seluruh dunia, kekuatannya menggugah dan mengubah. Dan dari tahun ke tahun, kalau ini keburukan, kata seseorang tuh ya, kalau omongan Muhammad ini buruk, enggak mungkin terus-menerus menyebar keburukan ini. Ini adalah kebaikan. Salah satunya yang dibunuh di istrinya di Selandia Baru, malah memaafkan dan menyayangi, tidak ada kedendaman sama sekali. Ini amazing. Dunia bisa melihat indahnya Islam. Itu memang pembantaian di Selandia Baru, kita bisa lihat strong leadership dari Mbak siapa tuh? Siapa Perdana Menteri? Ya Allah, rada susah manggilnya. Si Mbak lah. Itu strong leadership. Bisa mengubah rencana buruk. Kan harapan dari pembunuh itu adalah ditayangkan live itu adalah supaya umat Islam marah. Kemudian membalas. Balasan ini membuat pemerintah melihat benar bahwa Islam itu buruk. Sehingga diusirkan, itu cita-cita terbesarnya tuh. Membuat para imigran ini diusir dari negara-negara kulit putih. Tapi kan tidak ada yang marah, malah memaafkan. Ya, pusing dia. Sekarang yang dibunuhnya rugi tidak? Dalam pandangan iman itu beruntung. Meninggal di hari Jumat, Sayyidul Ayam di masjid ketika sedang ibadah, susah. Sok ini hari Jumat. Di Masjid Darut Tauhid ada beberapa yang meninggal di masjid gitu ya. Susah, dari ribuan, puluhan ribu. Paling cuma 1-2 yang meninggal di masjid itu. Ada ibu-ibu memang sudah cita-cita itu. Beliau itikaf tuh sudah sepuh, ingin meninggal di masjid. Sholat subuh meninggal. Ada bapak-bapak tahun lalu tuh program masa keemasan. Senang sekali baca Quran bapak-bapak ini. Hari Kamis, kan di Darut Tauhid ada namanya program masa keemasan. 45 tahun ke atas santrinya, 40 hari mesantrennya. Nah, hari Kamis minta izin dulu pulang ke keluarganya di Kuningan. Jumat datang lagi, Jumat pagi. Ikut kajian, belajar, asar. Selesai sholat asar, bagian baca Quran. Hari Jumat,
Ramadan, sedang saum, sedang membaca surat Ar-Rahman. Ayat yang dibacanya itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nunduk, meninggal. Coba ayat yang tadi apa artinya? Semua pasti binasa. Yang kekal hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Meninggal itu di kursi. Susah. Yang ngaji Ar-Rahman banyak. Yang enggak ngaji lebih banyak. Jadi di balik kepahitan tersimpan karunia yang sangat besar. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Thank you.